Halo Bor, selamat datang di channel Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu. Kali ini kita akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Malizia. Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga Pak Don yang sedang berduka atas meninggalnya si istri yang bernama Margherita. Dia memiliki 3 orang anak laki-laki. Anak pertama yang bernama Antonio, anak kedua yang bernama Nino, dan yang terakhir bernama Enzino. Karena masih kecil, Enzino ini masih asik bermain, di mana di rumahnya orang sudah banyak berdatangan untuk turut berbelasungkawa, sementara dia masih asik bermain. Dan satu hal lagi, si bocah ini malah menanyakan kepada kakaknya hal yang seharusnya belum dikonsumsi oleh bocah seusia dia. Dia mendengar hal itu dari perkataan si bapak. Di sini terlihat anak kedua mereka yaitu Nino sangat bersedih, bahkan dia tidak percaya bahwa ibunya telah meninggal. Cerita berlanjut ke prosesi pemakaman Margherita. Terlihat seperti sebelumnya, si bocah Enzino masih asik bermain ketika proses pemakaman berlangsung. Lalu dia ditarik oleh kakaknya Nino untuk mengikuti proses pemakaman. Tapi dia malah mengatakan hal yang dia dengar dari sang ayah kepada Nino. Dan Nino pun mencoba melirik untuk memastikan perkataan adiknya itu. Setelah selesai proses pemakaman, mereka pun kembali ke rumah. Tetapi di perjalanan pulang di dalam mobil, si Nino yang duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, Duduk di samping Pak Kursir yang sedang bekerja. Woy. naik mobil bukan naik delman ya. Nino yang duduk di sebelah Donna Ines teringat perkataan adiknya tadi. Lalu ia melirik ke sela-sela kenikmatan dan meletakkan tangannya di sana. Donna Ines pun tidak marah, malah menikmati permainan tangannya Nino. Sesampainya di rumah, Nino pun mencium-cium bau tangannya yang mungkin agak sedikit aneh, atau mungkin bau tersebut belum pernah ia temukan di parfum manapun. Ketika membuka pintu, mereka pun terkejut karena disambut oleh seorang wanita cantik. Terlihat rumah sudah bersih dan rapi. Makanan pun sudah tersaji di meja makan. Dan wanita ini ternyata adalah pembantu baru mereka yang dicari Margherita melalui agensi 3 hari sebelum ia meninggal. Wanita ini bernama Angela La Barbera. Hari berlanjut, mereka sangat tenang dengan keberadaan Angela di rumah yang bisa menggantikan semua pekerjaan almarhum Margherita. Jelas terlihat mereka sangat puas dengan pelayanan Angela. Cerita berlanjut saat Dino mengisi air ke dalam gelas, tapi dia memasukkan batang yang seharusnya untuk bercocok tanam ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Ternyata air tersebut diberikan kepada guru perempuannya di dalam kelas. Dan dia mengatakan apa yang dia lakukan terhadap air tersebut kepada seluruh siswa. Dan ketika si ibu guru meminum air tersebut, seisi kelas tertawa. Dasar bocil durhaka, bocil durhaka. Sepulang sekolah, Nino dan temannya yang bernama Porcello sampai di depan rumah Nino. Angela pun memanggil Nino karena sudah menunggu Nino. Si Porcello ini sangat cabul. Ketika melihat Angela, dia bertanya kepada Nino siapa wanita itu. Nino mengatakan bahwa dia adalah pembantu barunya. Porcello pun berkata kepada Nino bahwa itu adalah Serabi. Dan mengatakan Nino sangat beruntung memiliki pembantu muda dan cantik. Sementara di rumah Porcello, ibunya tidak mengizinkan pembantu wanita muda karena ayahnya. Lanjut lagi ceritanya ketika Porcello mengajak Nino ke rumahnya. Di situ Nino berbohong dan bercerita kalau sudah melakukan mantap-mantap dengan Angela. Dan teman jabulnya ini pun sangat penasaran dan sangat ingin mendapatkan apa yang diceritakan Nino. Dan Nino pun tidak memberikan kesempatan kepada temannya. Si temannya ini memberi Nino tawaran untuk berbagi. Nino bisa melihat kakaknya yang sedang tertidur tanpa tertutup apapun, asal dia juga bisa ikut untuk melihat Angela. Nino menerima tawaran itu dan mereka berjalan ke depan pintu kamar kakaknya Porcello untuk melihat keindahan itu. Ternyata kakaknya Porcello juga suka dilihat oleh mereka berdua. Dasar bocah-bocah otak mesin. Pada suatu malam, kakak dan ayah Nino berdandan rapi untuk mendatangi kamar Angela. Nino pun mengetahui kelakuan mereka berdua dan menggagalkan aksi bapaknya. Nino melemparkan gelas ke jendela toko dan berhasil membuat alarm berbunyi. Dan kelakuan bejat bapaknya pun berhasil ia gagalkan. Keesokan harinya Nino disuruh bapaknya mengantarkan kain ke rumah Donna Ines.
Sesampai di rumah Donna Ines, dia pun mengajak Nino untuk minum dan memancing-mancing Nino dengan melenggak-lenggokkan kompornya sambil berjalan. Bel rumah Donna Ines pun berbunyi dan Nino membuka pintu. Ternyata itu si Porcello dan Nino teringat kalau ayahnya cuma berdua dengan Angela di rumah. Nino pun langsung pulang. Saat di rumah, Nino mendengar bapaknya berbicara dengan Angela ingin menikahi Angela. Nino pun mulai bingung. Cerita selanjutnya mereka berkunjung ke rumah neneknya Nino, dan di sana Nino kembali menguping ketika bapaknya berbicara dengan neneknya bahwa dia ingin menikahi Angela. Tetapi neneknya Nino tidak setuju karena Angela adalah seorang pembantu. Nino pun mulai menyusun strategi. Pada malam harinya, Nino membangunkan adiknya dan menyuruhnya berteriak seolah-olah bermimpi bertemu ibunya. Sampai semua orang di rumah datang ke kamarnya. Ketika Angela mau menggendong adiknya tidak mau dan mengatakan ingin mamanya. Setelah kejadian semalam mereka kembali ke rumah. Nino datang ke kamar Angela yang sedang mengemasi barang-barangnya untuk segera pergi dari rumah itu. Nino pun melarang Angela untuk pergi. Angela mengatakan kepada Nino bahwa ia sudah tahu semua ini ulah Nino agar dia pergi dari rumah mereka. Angela berkata dia tidak akan mengambil tempat mamanya Nino di rumah itu dan kau bisa katakan apa yang kau mau dariku. Nino pun menjawab tidak ada. Angela pun tidak jadi pergi. Cerita berlanjut lagi saat mereka semua menonton TV. Dan Nino mulai beraksi mencari kesempatan untuk mengarahkan tangannya ke sela-sela gawang Angela. Angela pun mengetahui itu dan menutup gawangnya menggunakan kain. Keesokan harinya, Nino menghampiri Angela yang sedang menyetrika pakaian dan memegang masker milik Angela. Dia pura-pura bertanya, seolah tidak tahu benda itu. Angela mengatakan bahwa nggak usah sok polos. Dia sering menemukan buku-buku yang sering dibaca Nino di kamar, yaitu buku tentang bercocok tanam. Nino pun menyuruh Angela untuk tidak memakainya besok. Pada malam harinya, Nino kembali menyuruh adiknya untuk berteriak memanggil mama, tapi adiknya tidak mau. Rencananya malam itu gagal, lalu dia sendiri yang berteriak memanggil mama. Cerita berlanjut lagi ke esokan harinya, ketika Angela sedang memasak di dapur dan Nino menghampirinya. Angela berkata bahwa ia tidak memakai maskernya seperti yang diminta Nino. Bocah ini semakin ngelunjak dan meminta agar serabinya tidak usah dibungkus juga. Lanjut lagi, Nino yang berpura-pura meminta tolong kepada Angela untuk mengambilkan buku di rak buku. Dia beralasan pusing untuk naik ke tangga. Padahal akal-akalan aja nih bocah, biar bisa mantau serabi dari bawah. Dan Nino pun mempermainkan Angela saat mencari buku. Kelakuan. Angela yang kesal pun berkata, apakah buku ini yang kau inginkan, sambil mengangkat bungkus serabinya. Nino pun jadi ciut. Nggak jelas nih bocah. Udah dikasih malah kabur. Oke, lanjut ketika bapaknya Nino mengundang seorang pendeta makan bersama di rumahnya. Pendeta itu berkata bahwa Angela adalah calon istri yang pas untuk Pak Don dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan saat makan malam itu pun, Nino yang duduk di sebelah Angela langsung beraksi meraba-raba ke sela-sela serabi Angela. Angela yang sebenarnya risih membiarkan Nino beraksi meraba-raba serabinya di tengah makan bersama itu agar tidak bercerita tentang hantu mamanya lagi ke pendeta. Dan akhirnya setelah bersusah payah, Nino pun bisa membuka bungkus serabi Angela. Cerita berlanjut ketika Nino sedang berlanjar di kamarnya dan Angela masuk untuk bersih-bersih kamar itu. Lalu Nino membuang robekan kertas agar Angela kesal. Nino pun berhasil membuat Angela kesal dan berkata, apa yang kau inginkan, katakan kepadaku, aku akan memberikan segalanya. Dan di sini pun Nino sok nolak tawaran Angela. Suatu hari ayah dan kakak Nino pergi ke Palermo dan Nino menagih ucapan Angela sebelumnya. Nino mengajak teman cabulnya tadi untuk menonton live Angela dari atas kamarnya. Ketika Angela mau memulai live, Angela melihat bahwa Nino bersama temannya. Angela bingung dan berpikir mau lanjut atau tidak. Dan Angela memutuskan untuk lanjut agar Nino puas melihatnya. Mereka berdua sangat menikmati siaran langsung dari Angela, tetapi temannya Nino ini sangat berisik dan akhirnya Nino mengusir temannya tersebut. Setelah itu, Angela pun menanyakan kepada Nino mengapa dia mengajak temannya. Nino menjawab, aku ingin ngetes apakah kau akan tetap melakukan setelah mengetahui bahwa dia melihat berdua bersama temannya. Ternyata Angela tetap melakukannya, berarti kau juga suka itu.
Angela mengatakan bahwa Nino pengecut karena tidak berani sendiri. Saat ayahnya pulang, dia pun bertanya kepada Angela tentang keadaan di rumah. Dan Angela menyembunyikan semua kelakuan Nino dari ayahnya. Pada malam hari, Nino menyelinap ke kamar Angela dan membuatnya kaget. Angela menyuruh Nino untuk keluar, kalau tidak dia akan memanggil ayahnya. Tapi Nino mengancam balik untuk mengatakan juga kalau Angela sudah melakukan serangan langsung di kamar. Tiba-tiba ayahnya Nino mengetuk pintu kamar Angela, tapi Angela menolak untuk membuka dengan alasan sudah malam. Dan Nino mendekati Angela dan memegang kedua buah pepaya Angela. Nino sudah semakin keterlaluan ya bun. Nino pun meminta Angela ketika besok pagi mengantarkan kopi ke kamar ayahnya untuk sedikit membuka bungkus pepayanya. Angela pun mengikuti perintahnya Nino. Saat mengantarkan kopi, ayahnya Nino melihat Angela sudah tidak tahan untuk melampiaskan hasrat yang terpendam. Ayahnya Nino hampir memperaos Angela, tapi Angela berhasil melawan dan ayahnya minta maaf kepada Angela atas perbuatannya. Lagi-lagi rencana Nino berhasil dan membuat Angela marah kepada Nino. Pada malam harinya, Angela mengatakan kepada Nino bahwa ia akan segera menikah dengan ayahnya dan bertanya kepada Nino apakah dia marah. Nino menjawab, "Aku tidak peduli." Angela mengatakan kepada Nino untuk mengakhiri kelakuan gilanya itu. Lalu Nino yang tahu Angela takut gelap mematikan semua lampu rumah. Nino menakuti Angela dan menyenteri Angela. Angela yang ketakutan disuruh untuk melepas pakaian oleh Nino dan mempermainkan Angela sambil berlarian. Akhirnya Angela pun bisa merebut senter dari tangannya Nino dan membalikan keadaan. Sekarang giliran Angela untuk menyuruh Nino melepaskan pakaian. Angela pun mempermainkan Nino dan sampai semuanya terjadi sesuai yang diinginkan. Angela memberikan serabinya kepada Nino dan Nino pun menikmati serabi pertama kali di hidupnya itu. Serabi yang diberikan calon ibu tirinya itu. Pada akhir film, ayah Nino menikah dengan Angela, di mana semua orang datang memberikan ucapan selamat kepada mereka. Nino menemui Angela dan memanggilnya Mama. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Malaysia. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk beri masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.